Halo semuanya, kami dari kelompok 11 TPB 56 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaplikasian gaya Lorentz pada homokular motor sederhana. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Hamka Putra Andian dengan NIM 122140121. Yang kedua, Aldi Sanjaya dengan NIM 122140150. Yang ketiga, Rustian Avensius Marbun dengan NIM 122140155. Yang keempat, Arya Pratama dengan NIM 122140156. Dan yang terakhir, saya Caroline Pasca Andria dengan NIM 122220147. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh fisikawan Belanda yaitu Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai 1928. Gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi karena adanya interaksi antara medan magnet dan arus listrik. Gaya Lorentz memiliki arah yang tegak lurus dengan induksi magnetik dan kuat arus listrik. Untuk menentukan arah gaya Lorentz dapat menggunakan kaidah tangan kanan atau sekrup. Besar gaya Lorentz berbanding lurus dengan arus listrik, panjang kawat, dan medan magnet. Kaidah tangan kanan. Ibu jari tangan kanan menunjukkan arah arus listrik 1 yang mengalir. Kemudian, telunjuk menunjukkan arah dari medan magnet. Adapun, jari tengah dan telapak tangan kanan menunjukkan arah gaya magnet atau gaya Lorentz. Berikut adalah rumus dari gaya Lorentz, yaitu F sama dengan B kali I kali L sin theta. F adalah gaya Lorentz dalam Newton, B adalah medan magnet dalam Teslas, I adalah arus listrik dalam ampere, L adalah panjang kawat yang terkena medan magnet dalam meter, theta adalah sudut antara B dan I. Motor listrik adalah perangkat penggerak aktuator, perangkat yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik yang dihasilkan digunakan untuk memutar impeller atau komponen yang berputar dari mesin. Misalnya pada sensor magnet yang diubah menjadi energi mekanik oleh gaya Lorentz yang terjadi pada kumparan yang dialiri listrik terhadap magnet. Kumparan mengalami gerakan mekanis berputar. Energi ini disalurkan dengan menghubungkan koil ke kabel yang membantu dalam putaran dan menghubungkannya ke sumber listrik. Berikut alat dan bahan yang akan digunakan. Pertama, baterai 1,5 volt, magnet neodymium, lem, kawat tembaga, gambar karakter, magnet, dan tang. Prosedur percobaan. Pertama, tempelkan magnet neodymium ke magnet batang. Lalu rangkai kawat tembaga dan gambar karakter, lalu tempelkan keduanya. Kemudian tempelkan magnet neodymium ke baterai 1,5 volt dan tempelkan ke magnet U. Nah, lalu yang terakhir gantung kawat tadi ke atas baterai 1,5. Cara kerja alat. Setelah merakit rangkaian dari motor listrik sederhana, kita dapat mengoperasikan alat. Kumparan atau putaran kawat terpasang. Kawat ditekuk dengan benar pada magnet dan diputar secara manual untuk mengaktifkan motor listrik. Baterai kemudian secara manual menarik arus melalui kabel kawat yang disuplai langsung ke gulungan kawat dan berinteraksi langsung dengan medan magnet. Kawat panjang L membawa arus I dalam medan magnet konstan B dihitung sebagai I kali L kali B. Arah gaya yang dibangkitkan F dapat membentuk suatu perubahan yang mengakibatkan putaran, gerak rotasi atau visualisasi putaran ekivalen kumparan, sesuai dengan terminologi prinsip di sebelah kanan. Kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan, mudah diaktifkan,
dapat menghasilkan arus yang tinggi dengan tegangan DC rendah. Magnet tidak perlu bergerak atau bersentuhan dengan bagian motor lainnya sehingga mempermudah percobaan. Biaya pembuatan murah. Kekurangan, saat digunakan terus-menerus menyebabkan baterai dan kabel menjadi panas. Hanya bisa digunakan dalam daya yang rendah, membutuhkan ketelitian dan ketepatan pada perputaran kawat tembaga. Secara perkembangan, aktor bagian ujung kawat